Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sedang menonton video ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Halim dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 2D dengan NIM 216151085 angkatan tahun 2021 UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tentang sastrawan angkatan 1945 beserta karyanya dan ulasan novel yang berjudul Ateis karya Ahmad Karta Mihardja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pembahasan. Sastrawan angkatan 1945 beserta karyanya. Yang pertama ada Khairil Anwar. Khairil Anwar memiliki beberapa karya sastra, di antaranya Deru Campur Debu, Derai-Derai Cemara, Tiga Menguak Takdir yang ditulis bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Yang kedua ada Asrul Sani. Asrul Sani memiliki beberapa karya sastra, di antaranya Dari Suatu Masa Dari Suatu Tempat, Mantra, Jenderal Nagabonar, Tiga Menguak Takdir yang ditulis bersama Khairil Anwar dan Rifai Apin. Yang ketiga ada Idrus. Idrus memiliki beberapa karya sastra, di antaranya Perempuan dan Kebangsaan, Hati Nurani Manusia, Aki, Jibaku Aceh, dan Dr. Bisma. Yang keempat ada Utui Tatang Sontani dengan karyanya Suling, Tambera, Awal dan Mira. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Ahdiat Karta Mihardja. Ahdiat Karta Mihardja memiliki beberapa karya sastra, di antaranya Ateis, Manifesto Khalifatullah, Keretakan, dan Ketegangan. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan novel angkatan 1945 yang berjudul Ateis, karya dari beliau Ahdiat Karta Mihardja. Novel Ateis menceritakan tentang kisah hidup Hasan, anak dari Raden Wiradikarta, pensiunan Mantri Guru, yang tinggal di perkampungan Panyerengan, Garut. Keluarga Raden Wiradikarta merupakan keluarga yang saleh, keluarga yang taat dalam beragama, serta pengikut tarekat. Sejak kecil, Hasan sudah dididik oleh kedua orang tuanya ilmu agama yang mendalam. Ia tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat kepada agamanya. Menginjak dewasa, Hasan mengikuti jejak kedua orang tuanya, berguru ke Banten, mendalami mistik. Hasan mengikuti beberapa syarat, misalnya mandi 40 kali dalam semalam, hingga akhirnya ia terkena penyakit TBC. Hasan pun dijuluki oleh rekan sekantornya dengan julukan Kiai karena ia taat dalam beragama. Pada waktu itu, Hasan dikunjungi oleh temannya waktu kecil yang bernama Rusli dan Kartini ke kantornya. Kedatangan Rusli dan Kartini disambut baik oleh Hasan. Sekilas menurut Hasan, Kartini mirip dengan Rukmini, mantan pacarnya dulu. Hasan pun mempunyai tekad untuk mengislamkan Rusli dan Kartini. Akan tetapi, paham Marxisme yang dibawa oleh Rusli lebih kuat, sehingga Hasan terjerumus dalam paham Marxisme yang dibawa oleh Rusli. Hasan pun giat membaca literatur dan mengikuti partai yang dibuat oleh Rusli. Hubungan Hasan, Rusli, dan Kartini pun semakin akrab. Keimanan Hasan pun diambang kerampuhan. Di sisi lain, Anwar yang memandang Tuhan Madat menaruh hati pada Kartini. Kartini pun sering bersikap membuat Hasan cemburu. Hasan pun mencari cara untuk mendapatkan perhatian dari Kartini. Hasan dan Anwar pun pulang ke kampung halaman. Di kampung halaman, Hasan sering berbeda pendapat dengan kedua orang tuanya
tentang agama dan memilih pasangan hidup. Sampai ia akhirnya kembali ke Bandung. Sesampainya ia di Bandung, ia pun menikahi Kartini. Pernikahan Hasan dengan Kartini pun tidak berlangsung lama. Hasan mulai pudar rasa cintanya dengan Kartini. Sampai pada suatu hari, Kartini pergi dari rumah tanpa tujuan. Hingga akhirnya Kartini bertemu dengan Anwar dan ikut ke penginapan. Anwar pun ingin melepaskan nafsunya pada Kartini. Akan tetapi, Kartini segera berlari dari penginapan. Hasan kembali teringat kepada Tuhan, dan ia menyesali perbuatan yang ia buat selama ini. Setelah kehilangan beberapa orang yang ia cintainya, Hasan pun pulang dari kampung. Saat itu, Bandung dikuasai oleh Jepang, dan Jepang mengadakan patroli. Banyak orang berlindung di lubang perlindungan, begitu pula Hasan. Sekiranya keadaan aman, Hasan pun keluar dari lubang tersebut. Sementara itu, penyakit TBC Hasan bertambah parah. Hasan tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan ke tempat tinggalnya, maka ia memutuskan untuk mencari penginapan yang terdekat. Di penginapan itu, Hasan menemukan nama Anwar dan Kartini. Menemukan nama Anwar dan Kartini tersebut membuat Hasan emosi. Ia ingin membalas kelakuan Anwar dan juga Kartini. Oleh karena itu, Hasan nekat untuk mencari Anwar tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Karena disangka oleh tentara Jepang itu mata-mata, Hasan pun ditembak oleh tentara Jepang, dan akhirnya Hasan pun meninggal dunia. Dengan meninggalnya Hasan, Kartini pun putus asa. Kartini merasa berdosa kepada Hasan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menebus dosanya itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.